Di pagi hari yang cerah itu, karena ada jadwal masuk kerja pagi, gadis bernama Rika itu telah mengenakan seragam medis yang berlapis blazer hitam. Dia menyisir rambutnya untuk diikat kuncir kuda dan sedikit memoles bibir oleh pelembab. Sip deh, semangat Rika tersenyum dan terakhir menyemprotkan parfum ke sekitar tubuh. Diri, aku tunggu di bawah. Suara ketukan serta ucapan dari luar pintu. Yang segera gadis itu mengaitkan tas lempangnya dan menyambar ponsel yang ada di atas meja nakas. Dia berjalan keluar kamar dan dengan semangat menuruni anak tangga yang sesekali bersenandung kecil. Turun tangga jangan terburu begitu, nanti kau jatuh. Peringatan Franz yang ternyata masih berdiri di ujung tangga memperhatikan. Malah dibalas senyuman cengengesan dari Rika. Enggak dong kak, kan kakiku punya mata. Kalau kakimu punya mata, enggak mungkin kemarin-kemarin bisa cedera. Sindiran Franz sembari melengos pergi. Rika memanyun sebal membuntuti langkah kaki pria itu yang membawanya menuju ruangan makan. Kakak masih marah ya sama aku? Yang tak mendapati jawaban apapun dari lelaki di hadapannya, semakin membuat bibir Rika memanyun murung, menatap punggung tegap lelaki di hadapan. Padahal kan semalam aku udah mainin piano sampai jariku mati rasa. Masa nggak bikin memudar amarahnya sih? Gerutuan pelan gadis itu terdengar jelas oleh Franz yang menciptakan senyuman di bibirnya. Namun dia sengaja bersikap tak acuh seakan sedang marah. Langkah kaki kedua orang tersebut telah sampai di ruangan makan, yang di sana telah terduduk Pak Angga di kursinya sedang Ibu Soraya tengah membantu si Embok memanggang irisan daging di panggangan. Pagi Paman, pagi Bibi, sapaan Rika sambil meletakkan tas lempang ke atas kursi kosong dan ikut bergabung membantu menyiapkan sarapan. Sedangkan Franz telah mengambil duduk di kursi tempatnya. Pagi juga sayang, kata Soraya disertai senyuman. Kamu masuk pagi? Tanya Pak Angga menatap penampilan gadis itu yang sudah mengenakan seragam medis. Iya Paman, jawab Rika yang mulai sibuk membuat sandwich. Dan Ibu Soraya ikut bergabung ke meja makan sembari meletakkan piring berisi irisan daging hasil panggangannya ke atas meja lalu duduk di kursi sebelah sang suami. Hari ini kami harus keluar kota lagi, yang mungkin akan pulang terlambat atau bisa juga menginap di sana. Kamu nggak apa-apa kan ditinggal lagi sama Kak Franz? Oh, iya Bi, nggak apa-apa kok, balas Rika tersenyum walau hati merasa resah. Kenapa harus ditinggal di saat aku lagi marahan sih sama dia? Dan kamu Franz, ingat, jangan menekan terus diri. Peringatan Soraya melirik lelaki yang tampak tenang meminum cairan kopi di cangkir. Franz hanya menimpali dengan gumaman saja. Riri, kalau dia berbuat hal aneh lagi padamu, laporkan saja pada kami. Iya Paman, kayaknya nggak akan deh. Kejadian semalam aja udah cukup merubah dia jadi patung es gini. Batin Rika menambahkan dia hanya tersenyum hampa dan mengangguk lalu mengambil duduk di kursi sebelah Franz. Sampai beberapa saat kemudian, setelah selesai menikmati sarapan, gadis itu telah berada di teras bersama Franz yang sedang memanaskan mobil. Sedangkan pasangan suami istri Sucipto telah terlebih dahulu berangkat bekerja. Masuk, perintah Franz seraya dirinya memasuki mobil dan duduk di kursi kemudi. Ternyata benar, dia masih marah. Batin Rika merasa tersinggung akan sikap dingin lelaki itu yang memang biasanya membukakan pintu untuk dirinya, kali ini tidak. Rika menutup pintu mobil setelah dirinya duduk di kursi penumpang depan. Pakai seatbeltmu, ucap Franz sambil memutar setir mobil mulai melajukannya keluar dari gerbang rumah dan melaju di jalanan. Dengan patuh tanpa bersuara, Rika menarik tali seatbelt dan dilingkarkan ke tubuh. Seperkian menit tak ada pembicaraan dari mereka berdua yang sama-sama merapatkan bibir sibuk dengan pikiran masing-masing. Sampai suara dering ponsel memecah keheningan di antara mereka. Tangan Rika bergerak merogoh benda pipih yang berdering itu dari dalam tas lempangnya di pangkuan. Dan Franz yang merasa penasaran akan siapa si penelpon. Dia melirikkan mata ke sudut, namun tak dapat membaca nama kontak si pemanggil.
karena Rika keburu menggeser kursor ke tombol hijau dan menempelkan ponsel ke telinga. "Halo Mak," suara lelaki dari seberang menyapa. Iya kenapa?" balas Rika mencoba bersikap normal. "Lo masuk kerja pagi kan?" "Iya." "Siang ini lo bisa kan datang ke kafe? Nisa juga mau datang kemari katanya." Lihat nanti saja ya, aku nggak bisa memastikan sekarang." Gugup Rika masih berusaha bersikap normal. "Anjir, siapa nih? Lo si emak kan? Kenapa jadi sopan gini ngomongnya?" Heran Rehan yang malah meledek akan sikap Rika yang tak biasanya begitu. Ini si banci, harusnya ngerti gitu. "Iya, ini aku. Emangnya siapa lagi Reina?" Sengaja Rika membalas ledekan. "Anjir, udah gue dipanggil cewek, cuk." "Mak, jangan canda Pak. Bentar, tapi gue kagak salah kan?" Oh ini kontak dan suaranya juga emang si emak sih." Kebingungan Rehan. Rika melirik ke arah kursi kemudi yang ternyata Frans sedang melirik ke arahnya dengan tatapan curiga. "Duh, mampus deh kalau sampai ketahuan sama Kak Frans aku berteman sama cowok." Batin Rika mulai panik dan gelisah. "Kamu udah gak ada yang mau diomongin lagi kan Reina? Kalau gitu aku matiin ya." Bentar Mak. Udah seenak jidat manggil gue cewek sekarang malah mau main kabur. Pokoknya lo harus datang ke kafe ya." Iya, ya udah aku matiin ya," ucap Rika lalu mematikan panggilan secara sepihak. Dia kembali memasukkan benda pipih itu ke dalam tas dan melirik Frans yang tengah mematapnya curiga dan penasaran. Rika mengelas senyuman dan berkata, "Dari teman Kak?" Aku tak bertanya," kata Frans sengaja mengalihkan pandangan ke jalanan memasang wajah dingin lagi. "Tapi kakak penasaran kan aku bertelepon dengan siapa?" Goda Rika memasang senyuman lebar. "Tidak," jawab cepat dan singkat Frans. "Masa? Tatapan kakak kelihatan banget loh." Kekeh Rika senang menggoda. Dia berkata apa? Akhirnya pertahanan Frans teruntuh juga oleh saking penasarannya, yang lagi-lagi membuat Rika terkekeh geli. "Dasar deh kakak. Dia mengajakku bertemu." Sejenak lelaki itu terdiam tampak sedang berpikir dan menekan emosinya. Dia menghembuskan napas pelan sebelum berkata, "Jam 5 sore kau sudah harus pulang." Seketika senyuman lebar terukir di bibir Rika yang senang karena akhirnya dirinya sudah diperbolehkan keluar main. "Baik Kak, jangan terlambat semenit pun. Kalau lebih dari jam 5, aku bakal dihukum lagi kan?" sambung Rika yang dimangkuti. "Yah, walaupun nanti kau akan mengadu lagi," ucapnya seiring mobil yang dikendarai melambat saat telah memasuki pelataran gedung rumah sakit. "Kayaknya aku bakal berhenti ngadu lagi deh. Yah, meskipun aku senang gak diatur lagi sih. Tapi kalau sikap dia jadi berubah dingin kayak gini, rasanya mengganjal banget di hati. Apa karena aku sudah terbiasa akan sikap posesifnya itu ya?" Batin Rika yang tampak terdiam muram menatap bengong keluar jendela. Riri," panggilan Frans membuat gadis itu terhenyak dan sadar dari lamunan. "Iya Kak." Frans mengedikan dagu menuju ke arah luar jendela yang sontak Rika melihat keluar. Sudah sampai ya?" Dia melepaskan seatbelt yang melingkar di tubuh. "Kakak hati-hati ya saat berkendara." Sautan Frans. Rika memegang handle pintu hendak keluar. "Jangan terlalu banyak berpikir. Aku tidak marah sama kamu, jadi fokuslah bekerja." Penuturan Frans yang seketika menghentikan pergerakan gadis itu. Rika berbalik kembali memasang senyuman lebar. "Iya Kak, aku senang mendengarnya." Kali ini ada senyuman terulas di bibir Frans seraya tangannya terulur mengusap puncuk kepala gadis itu. "Jadilah gadis yang baik. Nah, sekarang masuklah." Rika kembali meraih handle pintu lalu keluar dari mobil. Dia masih berdiri di luar melambaikan tangan, dan Frans hanya membalas dengan senyuman lalu memutar setir lagi dan melajukan kembali mobilnya ke jalanan, meninggalkan gadis itu yang masih berdiri. Syukurlah dia sudah kembali jadi Kak Frans lagi. Gumam Rika kemudian berbalik melangkah menuju ke pintu kaca kembar yang sebagai pintu masuk gedung rumah sakit. Namun baru juga kaki dia menapaki anak tangga teras tiba-tiba, "Rikanza,
Panggilan seseorang pria dari arah lain menghentikan langkah kaki Rika menoleh. "Tuan Sekretaris?" Kaget Rika menatap lelaki yang berjas rapi itu sedang menghampirinya. Anda kenapa bisa ada di sini?" "Menemuimu," jawab Alex yang sudah berada di hadapan hanya berjarak 2 langkah di antara keduanya. "Ada perlu apa Anda menemui saya lagi?" bingung Rika. "Hanya ingin saja." Desah pelan Rika sudah malas berargumen dengan lelaki yang menurutnya aneh itu. "Jika tidak ada hal penting yang ingin Anda katakan, saya permisi." Dia hendak melangkah melewati lelaki tersebut, namun... "Tunggu Rikanza." Secepat kilat Alex meraih sebelah bahu Rika sehingga langkahnya terhenti kembali. Rika menyerongkan badan dan melirik tajam terkandung kekesalan, yang seketika membuat si Alex tertegun sejenak. Apa dia kesal? Batinnya karena baru pertama kali dia mendapati respon permusuhan dari seorang gadis yang biasanya para gadis lain selalu menatap dengan penuh pujian dan godaan, ini malah sebaliknya. "Ada apa lagi Tuan Sekretaris?" Alex berdiam sejenak untuk menguasai keterkejutannya. Dia mengulas senyuman untuk memikat. "Sepertinya kamu memang tidak bisa memanggilku dengan nama ya? Baiklah, tak masalah. Jadi, Anda mau bicara apa? Saya bisa telat masuk kerja." Tak sabaran Rika sudah merasa kesal akan waktunya yang terhambat. "Rikanza, aku ingin minta tolong." Mendengar ucapan tersebut sontak alis Rika berkerut. "Kenapa Anda minta tolong pada saya?" Senyuman di bibir Alex masih terurai dengan tatapan lekat ketertarikan hanya tertuju ke arah gadis di depannya. "Karena kamu yang bisa menolongku." Alis Rika semakin berkerut dalam dan membalikkan badan sepenuhnya berhadapan. "Anissa atau Tuan Muda Egi, Anda bisa kan minta tolong pada mereka?" Kepala Alex menggeleng sebagai jawaban tidak. "Hanya kamu satu-satunya yang bisa menolongku." Desah pelan Rika sudah malas beradu argumen lagi, yang hanya akan mendapati jawaban yang sama dari lelaki tersebut. "Baiklah, jadi apa yang Anda ingin saya bantu?" Sebersit senyuman kesenangan di bibir Alex dan berkata, "Aku ingin kau menemui kedua orang tuaku." "Hah?" Seketika Rika dibuat melotot terkejut akan pernyataan tersebut. Gila, celetuknya. "Kau mau kan menemui mereka sebagai wanitaku?" Tanpa tahu malu Alex bertanya lagi. Wanitaku?" Rika semakin terkejut akan permintaan itu. Dia melangkah mundur menghindar sampai refleks mengumpat. Dasar sinting." "Hah?" Kali ini Alex yang dibuat terpaku sok. "Kakak, kamu bilang apa?" "Orang sinting aneh." Lalu dia segera pergi melewati si Alex begitu saja yang tampak membeku sok. Baru kali ini ada yang memanggilku begitu. Dia memang unik." Batin Alex menatap punggung gadis itu yang mulai menjauh. Ada senyuman penuh ketertarikan terulas di bibirnya seiring rona merah menghiasi di kedua pipi. "Bagaimana ini? Aku semakin ingin memilikimu, Rikanza." Gumamnya pelan menangkup bibir merasakan debaran keras di jantungnya.